Nih kalian lihat sendiri dulu ya. Nah tuh, kacau banget. Itu tuh kuda jalan di banjir guys. Andong itu nanti bisa jadi nggak boleh beroperasi karena nanti dianggapnya sebagai penyiksaan hewan. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini tuh saya kehujanan di Ragunan, tepatnya di sebelah kandang gajah. Tapi ngomong-ngomong hujan sama gajah nih, tadi ini saya barusan ngeliat video di TikTok, ada momen yang bener-bener lucu banget, tapi rada kasihan juga sih sebenarnya sih. Nih kalian lihat sendiri dulu ya. Nah tuh, ini lihatnya jangan sampai habis dulu. Nah, kalian lihat dah, itu tuh kuda jalan di banjir guys, dan itu banjirnya bukan banjir pendek, banjirnya banjir tinggi banget, hampir setengah kudanya. Yang pertama, satu sisi saya kasihan, terus yang kedua, oke kita bahas semua ya. Yang pertama nih, kalau misalnya dilihat dari video ini sih banjirnya bener-bener banjir tinggi banget guys, karena bukan banjir yang kalau misalnya banjir sebadan kuda itu kurang lebih sekitar 1 meteran berarti banjirnya. Dia kan lumayan tinggi kan, karena tinggi kuda itu sekitar 120 atau 130-an. Jadi kalau misalkan seperut kuda kurang lebih ya 90 cm sampai semeteran lah, itu udah lumayan tinggi banget. Dan menurut saya kenapa kasihannya, karena kudanya itu jalan bukan kuda doang guys, tapi bawa muatan alias bawa gerobak. Kalau misalkan kudanya jalan sendiri aja guys, atau kudanya jalan doang sendiri gitu, itu dia dengan hantaman air setinggi itu aja udah berat, apalagi bawa gerobak. Kalau bawa gerobak kan otomatis kan si arus airnya itu hantam si gerobak, dan otomatis si jalur laju si kudanya juga jadi berat banget. Udah gitu bawa lagi orang. Satu sisi sih kacau banget. Kacaunya sih yang pertama guys, nanti bakalan ngerusak yang namanya andong guys. Andong itu nanti bisa jadi nggak boleh beroperasi karena nanti dianggapnya sebagai penyiksaan hewan. Terus juga si hewannya ini dianggap kayak disiksa guys. Padahal kalau misalnya kita lihat pada zaman dulu gitu, zaman dulu kan kuda itu dipakai buat perang, terus juga dipakai buat bawa banyak barang. Kan otomatis kan si kuda ini sebenarnya adalah hewan yang sangat kuat banget, sama kayak gajah di belakang tuh. Gajah kan juga zaman dulu dipakai buat perang, terus juga dipakai buat ngangkut barang-barang yang besar gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kalian mau bawa barang berat ataupun mau bawa orang banyak, itu kendaraan banyak. Jadi bisa pakai mobil, bisa pakai pokoknya kendaraan banyak lah. Cuma kalau misalnya banjir semeter kayak tadi tuh yang kalian lihat, itu mobil sudah pasti mogok. Bukan mogok lagi, bener-bener berhenti mati total itu mobil kalau kayak gitu. Tapi kuda masih bisa jalan loh guys. Itu saya lihat kudanya masih bisa jalan. Dan yang paling ketolong, nanti kalian lihat di akhir video. Ini ketolongnya sih gara-gara itu di akhir video guys. Nih Pin, lu lihat sendiri ya, lihat dulu ya. Nah, nih lihat dulu ya. Jadi si kuda itu ngelawan arus banjir guys. Bener-bener banjir tinggi banget, bukan banjir biasa lagi. Tapi yang terakhir boleh. Yang terakhir boleh kan? Ketolongnya itu gara-gara yang terakhir. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalkan ya kita berbaik sangkanya ya, mungkin saat si kusirnya ini mengendarain si delmannya, itu mungkin pas jalan itu belum banjir, tapi pas pulang mungkin tiba-tiba banjir tinggi dan akhirnya mau nggak mau lewat jalur itu. Cuma kan apa ya, kasarnya bisa ditungguin gitu guys sampai banjir agak surut. Dan ini bawa penumpang juga, dan yang jadi masalah penumpangnya cakep tuh kan. Aduh, tapi emang sih Jakarta sih belakangan ini memang lagi banjir terus. Tapi saya nggak tahu nih ini kasusnya kejadiannya di mana nih, entah di Jakarta atau di kota lain. Tapi yang jelas sih saya sangat sayang banget sih kalau misalkan kondisinya banjir kayak gitu dipaksain kuda apalagi andong buat jalan. Tapi kalau misalkan kuda biasa doang sih wajar. Kalau misalkan hanya sekedar 50 cm sampai 60 cm doang. Nah pokoknya guys, saran saya kalau misalkan kalian ngelihat ada kejadian kayak gitu, lebih baik ditegur. Sebenarnya kalau menurut saya si andongnya itu nggak salah kalau misalkan bawa penumpang doang ataupun ya sekedar si kuda itu sebagai mata pencaharian, itu nggak jadi masalah, asalkan jangan over banget. Over banget tuh dalam arti apa ya, muatannya terlalu banyak, terus bebannya terlalu berat, terus medannya terlalu ekstrim. Kalau misalkan kuda sendiri dipacu, itu medan-medan ekstrim masih sanggup. Tapi kalau misal sambil bawa gerobak, itu pertama berat guys, karena si roda itu kan otomatis nyangkut-nyangkut di batu-batu dan lain-lain. Dan ini kasusnya, ini bukannya roda yang nyangkut di batu, tapi si andongnya itu yang nyangkut di arus banjir. Bener-bener banjir tinggi banget masalahnya guys. Kalian bayangin aja deh, kalian narik gerobak, tapi gerobaknya itu di arus banjir. Gimana tuh? Kan pasti berat kan? Karena gerobak itu dia papan kayak gitu guys. Dan otomatis pasti berat dah. Entah itu ngelawan arus ataupun ngikutin arus, tetap aja berat kalau menurut saya. Tapi ini bener deh, yang ketolong nih. Nih saya kasih tahu videonya sampai akhir. Nah yang ketolong itu di sini yang naiknya guys, cewek cakep.
Pokoknya ini yang ketolong ini nih gara-gara ini doang nih. Jadi pengen marah tapi ngelihat cakepnya nggak jadi marah. Aduh. Tapi pokoknya itu deh. Saya saran pokoknya buat para kusir andong, sebenarnya kalian harus lebih wanti-wanti lagi kalau misalkan bawa andong, karena satu kesalahan aja dari satu orang aja itu nanti kasihan di kalian sendiri, akibatnya fatal, bisa jadi pematah pencaharian kalian, nanti malah jadi kegeser karena dianggapnya itu adalah penyiksaan. Pokoknya kalian kalau misalkan mau narik andong, ini bapak-bapak atau om-om atau pokoknya bapak-bapak penarik andong lah, itu harus diperhatiin lagi kondisi si andongnya, medan si andongnya, sama bobot si andongnya. Jangan sampai muatan terlalu besar ataupun orangnya terlalu banyak ataupun ada kasus-kasus lain. Intinya harus dirawat dengan baik. Kalau kudanya sih saya jamin dirawat dengan baik, karena apa? Kalau nggak dirawat dengan baik, ya kudanya itu bisa sakit dan resiko mati, dan akhirnya malah nggak jadi mata pencarian si supir andongnya ataupun si kusirnya. Pasti kalau kuda sih dirawat dengan baik, cuma saat ngendarain si kudanya ini kadang yang ada 1-2 kejadian yang bisa dibilang takutnya nyerempet-nyerempet ke arah penyiksaan kayak gitu guys. Kalau misalnya kudanya sendiri, saya jamin guys, yang namanya kuda itu memang dari zaman dulu gitu kan, dari zaman dulu itu di kisah-kisah, beberapa kisah juga dipakai buat perang. Perang kan otomatis si baju kesatrianya juga berat, karena kan baju kesatrianya itu setahu saya itu dari besi guys. Otomatis muatan si kudanya itu kan di atas badan kuda itu berat banget guys. Tapi kuda itu kuat. Tapi kalau zaman sekarang, kalau mau yang kayak gitu, itu udah banyak digantiin guys. Nggak harus naik kuda gitu. Bisa naik mobil, bisa naik motor kan, bener kan? Tapi kalau di banjir nggak bakal bisa sih, banjir setinggi itu sih. Udah pasti pilihannya kayak kuda. Tapi asal nggak bawa muatan si kereta andongnya, itu harusnya aman. Hanya kuda doang yang lewat. Karena kuda juga kan agak bisa berenang gitu kan. Asal nggak kepalanya aja nyelam kan. Cuma kalau bawa kayak andong kayak tadi, aduh, saya sih sayang banget kalau misalkan nanti malah kasusnya penyerempet-nyerempet ke andong-andong yang lain, dan akhirnya si andong itu diberhentikan, tidak boleh narik lagi pengunjung, ataupun tidak boleh narik lagi orang, ataupun tidak boleh narik lagi barang. Itu sangat disayangkan banget, karena saya tahu itu bakalan jadi mata pencarian bapak-bapak supir andong yang lainnya. Supir andong apa sebutannya itu? Kusir andong, saya sampai lupa. Aduh, lagi asik-asik jalan-jalan Ragunan malah ngelihatnya video kayak tadi. Sumpah, tadinya tuh gue pengen marah, cuma pas ngeliat akhirnya seneng juga ngelihatnya. Nah, kalau misalkan cuaca hujan kayak gini ya, saya nggak saranin buat kalian keluar terlalu jauh lah, kecuali yang pada kerja ya, terpaksa kerja ataupun sekolah. Tadi sih kalau misalnya yang saya lihat dari video, itu penumpang andongnya itu anak sekolah, jadi wajar sebenarnya naik kendaraan umum kayak gitu. Itu kan sebutannya sebenarnya kendaraan umum. Dari zaman dulu andong itu memang dipakai buat narik muatan di pasar, terus juga di tempat wisata biasanya banyak. Cuma sekarang mulai agak kegerus, kalau yang pakai gerobak-gerobak itu agak kegerus karena dianggapnya adalah penyiksaan, karena melebihi muatan si kudanya sendiri gitu. Di belakang kuda, kuda jadinya gajah lagi asik banget tuh main di hujan-hujan. Aduh, hujan-hujan kayak gini bingung nih guys, mau ke tempat wisata juga hujan, mau keliling-keliling juga hujan. Enaknya sih tidur sambil makan mie kayaknya nih. Mungkin saya nggak pernah reaction video, tapi sekalinya reaction itu saya ngelihat, karena ngelihat aja video selewat doang, ngelihat videonya unik tuh. Pokoknya buat temen-temen nih, kalau misalkan ngamuk lagi tuh guys. Kerjanya nyembur. Pokoknya buat temen-temen nih, kalau misalkan naik andong ataupun segala macem, kalau misalkan kalian ngelihat si kusir andongnya agak kelebihan muatan, agak diingetin aja ya, karena takutnya pas kelebihan muatan ataupun lagi nanganin si andongnya atau si kudanya itu ada yang ngerekam, itu malah jadi bahaya guys, malah jadi bumerang ke kusir andong. Mending si kusir andongnya doang, malah ke semua kusir andong kan kasihan, malah pada kehilangan mata pencarian guys. Oke, karena ini hujan, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua rumah, khususnya buat kalian yang suka naik andong. Saya juga suka guys naik andong, apalagi naik kuda, seneng banget saya. Tapi musim hujan kayak gini nggak enak nih kemana-mana nih, enaknya tidur doang. Udah dah, pokoknya nyantai-nyantai, nikmat-nikmat sambil minum yang anget-anget. Tapi ini belum buka puasa, saya mau nyari takjil dulu deh. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye.